Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, apa kabar semua ya? Subscriber Cerita Untung, terima kasih untuk segala supportnya untuk ke kita dan selalu menampilkan tamu-tamu yang inspiratif. Nah, sepertinya kali ini juga menarik sekali ya. Bagaimana ternyata anak muda Indonesia itu selalu punya cara dalam mengambil peran. Nah, salah satunya profil yang akan kita tampilkan berikut ini. Siapa dia? Langsung aja kita lihat profil berikut ini. Ini dia. Assalamualaikum teman-teman Cerita Untung. Piala Dunia kali ini benar-benar berbeda dari yang sebelumnya. Qatar menjadi negara Islam pertama yang jadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Nah, di balik berita-berita unik yang pernah kita dengar, ada yang gak kalah seru nih. Ternyata salah satu volunteer Piala Dunia berasal dari Indonesia, Mita Yulian Sasmita. Perempuan asal Depok ini sudah bercita-cita ingin jadi bagian dari Piala Dunia tahun 1998. Dreams come true. Piala Dunia Qatar ini merupakan kali kedua Mita menjadi volunteer Piala Dunia setelah pengalaman pertamanya menjadi volunteer di Piala Dunia 2018 di Rusia. Nah, penasaran gimana sih ceritanya Mita bisa jadi bagian Piala Dunia? Apa aja sih benefit yang Mita dapatkan di sana? Kabarnya Mita sempat foto bareng David Beckham dan Ghanim Al-Muftah. Masya Allah, ini sih keren banget. Yuk langsung cari tahu cerita Mita di Untung Mau Tahu. Ini ada Kak Mita yang lari Qatar nih. Assalamualaikum Kak Mita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana cuaca di sana? Cuaca di sini ya, kalau menurut orang sini kan nih cuacanya lagi winter ya. Udah masuk winter season kalau kata mereka. Tapi cuacanya kayak Jakarta, panas banget emang, panas banget. Panas banget. Tapi aku tahan-tahan aja lah, karena bedanya paling kalau di Jakarta mungkin panas seperti itu baru di jam 12-an, di sini dari jam 9 udah panas kayak gitu. Jadi zuhurnya tuh di sini zuhurnya tuh di sini 11 gitu. Oh gitu. Itu sampai jam berapa itu panas segitu? Panasnya? Panasnya sampai sore. Kalau udah malam dia udah bisa 20 derajat, dingin gitu dengan angin-anginnya. Kan pada pasir ya. Jadi malamnya dia justru yang dingin. Waduh, nah ini menarik nih karena Kak Mita ini sekarang ada di tempat perhelatan yang sekarang ini bisa dibilang paling heboh di dunia dalam sebulan belakangan inilah gitu ya. Tentunya juga ada beberapa hal yang menarik ya, apalagi mungkin banyak hal viral yang dijalankan oleh pemerintah Qatar dalam menjalankan Piala Dunia ini yang mungkin berbeda dari biasanya, dari yang Piala Dunia yang pernah kita kita nikmati gitu ya. Jujur Piala Dunia pertama kali yang saya nikmati itu belum lama ya, tahun 86. Pas Maradona kita baru sunat. Oh itu ingat banget deh pokoknya deh. Oke, sekarang kita ngomongin Piala Dunianya dulu. Apa? Emang udah 86 ya? Udah lahir. Ah iya tuh. Enggak, itu pertama kali gua ngerasa Piala Dunia tuh seru banget gitu. Sebelum kita ngomongin serius? Kenapa Kamita ada di situ, kenapa kau bisa end up menjadi salah seorang yang ikutan sibuk di sana? Suasana di sana gimana Piala Dunia ini? Seru gak? Oke. Kalau ngomongin suasana ya, biarpun Qatar tuh kota kecil gitu yang bahkan banyakan penduduk. Itu kota apa negara sih? Negara kan? Negara, mohon maaf, bukan saking kecilnya di bayangan jadi kayak kota. Jadi Qatar nih, biarpun dia negara kecil, yang menurut data tuh orang Qatarnya sendiri cuma 800.000, sisanya jutaan berapa gitu itu orang dari negara-negara lain yang tinggal di sini. Tapi kalau ngomongin masalah vibe sepak bola, itu dari sebelum perhelatan dimulai aja tuh udah luar biasa banget rasanya. Aku kan kebetulan sampai itu tanggal 17 November, belum pembukaan kan, tapi di bandara tuh udah rame datang fans-fans dari berbagai negara. Dan di sepanjang jalan tuh semua kayak umbul-umbul atau atribut-atribut yang berhubungan dengan Piala Dunia itu bener-bener kayak di setiap satu langkah tuh kayak ada terus gitu. Jadi Qatarnya sendiri sebagai negara mereka bener-bener membuka dirinya dan juga bersemangat banget buat ngadain Piala Dunia tahun ini di negara mereka. Dan kita sendiri sampai di sana tuh bulan November udah? Iya bulan ini. Emang November sekarang ya? Ya memang ini November masih. Oh maksudnya sampai di sana 17 November? Ya, aku sampai di sini 17 November sebelum pastinya sebelum pertandingan dimulai dong, karena kan harus ada persiapan kayak pelatihan, terus ngambil seragam,
Baru setelah itu pertandingan pertama aku tuh kalau nggak salah tanggal 22 November waktu Argentina lawan Saudi Arabia dan kalah 2-1. Oh itu yang heboh, itu pertandingan salah satu pertandingan viral kan? Pertandingan yang viral dan cukup meyakinkan ya buat saya yang mendukung Argentina ini. Untung gua ngefans Ronaldo. Jadi, waduh. Jadi kalau misalnya kalau Ronaldo pasti, wah lihatnya Messi apa Ronaldo kan dari itu ya. Mita, orang mana aslinya? Orang Depok. Depok. Iya. Nah, makanya dari tadi penasaran nahan nih supaya aksi ini jangan Depok banget, malu-maluin kan. Depok tuh mau Jawa Barat belum, ya Jakarta juga udah enggak gitu. Iya. Kasian bener emang Depok tuh. Soalnya katanya kan Depok sejarahnya dulu tuh kan tempat persinggahan. Jadi kalau orang Jakarta mau ke Bogor tuh singgahnya tuh di Depok dulu. Makanya kita kalau dibilang bahasa Sunda nggak bisa, ya kan? Betawi juga tapi nggak Betawi banget. Emang ya unik lah Depok. Ya. Covid pertama di Depok. Aduh, kolor hijau segala macam juga di Depok kan. Aduh. Terima Tapi kasih ini loh ya sekarang mau membanggakan. mengangkat cerita tentang relawannya. Makanya ini. Jadi ternyata orang Depok ini ada sosok yang menginspirasi. Namanya Mita ya teman-teman. Jadi mungkin kalau tahu Depok taunya Persidep. Dewa? Persikat ya? Persikat, bukan persepak ya bola Allah. Depok. Persidep bukan ya? Bukan Persikat. Nah, ternyata ada Mita ya, walaupun mungkin kalau sekarang kita belum terlalu aware dengan sepak bola Depok, tapi orang yang berkutat di sepak bola sampai langsung ajangnya Piala Dunia dari Depok itu namanya Mita tuh. Kita kasih tahu teman-teman semua. Baru tahu kan? Saya juga baru tahu. Nah, Mita bisa end up di sana gimana? Kau bisa nyangkut ke sana tuh awalnya gimana sih caranya? Mungkin ada yang kepengen juga nyoba ntar buat Piala Eropa kayak. Jadi sebenarnya itu semua bermula dari angan-angan doang. Dari mimpi yang mungkin gak masuk akal. Jadi aku ini sebenarnya tidak muda lagi, Kak Ari. Piala Dunia pertamaku itu adalah tahun 1998. Umurku 13 tahun waktu itu. Jadi aku nonton Piala Dunia di TV, terus aku ngeliat anak-anak kecil yang digandeng tangan sama pemain bola gitu kan. Kayak, ih enak banget gandengan tangan sama pemain bola gitu. Terus ngeliat mereka-mereka remaja-remaja yang bawa bendera negara ke tengah lapangan gitu ya sebelum opening ceremony. Terus aku langsung kayak, wow gitu. Kayaknya seru banget nih jadi bagian dari Piala Dunia, jadi bagian dari FIFA. Dan itu adalah hal yang selalu aku ucapin dalam hati setiap kali pertandingan Piala Dunia. 4 tahun kemudian nonton Piala Dunia lagi, selalu terbersit keinginan kayak gitu. Tapi aku bilang itu angan-angan karena aku nggak tahu caranya gimana gitu. Cuma kayak bisa ngimpi doang gitu. Tapi mungkin karena itu adalah mimpi yang terus dipeluk gitu ya, akhirnya terbuka jalan di tahun 2016. Pada saat itu FIFA membuka pendaftaran buat Piala Dunia tahun 2018. Jadi ini juga buat yang mau ikut jadi relawan ya, pendaftarannya itu biasanya dibuka 1-2 tahun sebelum perhelatan itu diselenggarakan gitu. Jadi didaftarin pada saat itu aku tahunya dari Facebook FIFA. Jadi ini bukan sesuatu hal yang kayak eksklusif gitu, enggak eksklusif banget. Jadi benar-benar kalau daftar tuh semua orang dari seluruh dunia itu boleh daftar karena memang FIFA juga menyebarkan linknya di sosial media yang mereka punya. 2016 aku daftar, aku mikir kayak wow jadi relawan FIFA ini kayaknya sesuatu yang mungkin bisa membawaku ke mimpiku pada saat remaja gitu. Jadi aku daftar dan ternyata diterima pertama kalinya itu untuk Piala Konfederasi dulu di tahun 2017 di Rusia. Semacam persiapan, kompetisi persiapan sebelum Piala Dunia. Namanya Piala Konfederasi. Kalau yang Qatar ini kan sebutannya Arab Cup ya. Jadi pertandingannya tuh cuma di negara-negara yang dekat sama tuan rumah gitu. Ketika aku udah kecemplung di situ dan ngejalanin hari-hariku sebagai relawan, aku udah kayak man, this is what I want gitu. Waduh. Emang ini nih dia nih yang emang udah kebayang-bayang dari dulu nih kayak gini gitu. Kita kayak punya aksa. Tandul situ. Pertanyaan gue, kenapa lu kepengen banget jadi ini FIFA? Emang suka bola? Gue suka bola. Suka bola?
Emang suka bola, suka Emang banget. awalnya kenapa suka bolanya tuh? Awalnya suka bola kenapa ya? Mungkin karena kayak kalau waktu kecil tuh kalau bangun tidur dini hari gitu kan suka lihat bokap nonton gitu, oh Liga Italia gitu kan, oh Karena Juventus suka gitu. bola jarang loh. Banyak kali. Banyak ya? Cuma Hah? mungkin motivasinya Apa? beda. Banyak yang naksir karena pemainnya ganteng-ganteng, terutama kayak di zaman dulu 90-an kan, Itali ya. kayak Italia, ya kan, Inzaghi. Nah, impian mau jadi orang yang berada di apa namanya Piala Dunia kan impian yang agak beda dengan wanita-wanita lain ya gitu. Pernah dibully nggak gitu apa ngayal lu gitu misalnya apa gimana? Iya, banyak. Pastilah itu waktu kecil. Karena awalnya kan karena suka bola jadi juga main bola kan. Terus ya nggak boleh lah pasti kayak dibilang ngapain sih anak cewek main bola gitu kan. Terus mungkin karena dilarang main bola, akhirnya aku mencari cara lain supaya bagaimana supaya aku tetap bisa terlibat dalam sepak bola. Ya Kayak gitu. Masuk piala kan federasi aja udah keren tuh orang. Oh iya, dan pada saat itu ya itu dia titik awal ketika aku bilang bahwa oke, this is what I want, this is what I've been dreaming of, I'm gonna go for it gitu. Afirmasi langsung ternyata kejadian apa yang dilihatkan diyakini dan kemudian dilakukan. Ini Masya Allah nih keren banget nih. Itu waktu masuk konfederasi sebenarnya udah seneng juga ya gitu. Tapi betul. Bagaimana pada saat dari konfederasi kok akhirnya kepilih juga untuk Piala Dunianya? Sebentar maaf, ini kok atasnya hitam ya? Itu ada frame itu. Oh ada frame ya, saya pikir tersensor. Ada, oke. Ada frame. Maaf. Dan itu ya. Blur lagi. Itu blur ya. Kita pikir disensor dari Qatar. Kalian belakangnya ada pelanginya, jadi sensor sama Qatar. Enggak cuy, ya Allah. Nah, dari konfederasi terus gimana? Dari konfederasi kelar nih kan. Terus ya udah Piala Dunia itu ternyata ada seleksi ulang. Mereka yang udah terpilih di Piala Konfederasi itu ternyata nggak semuanya terpilih lagi buat Piala Dunia. Pada saat itu aku menganggap mungkin ya waktu di Piala Konfederasi mungkin kinerjaku bagus, jadi aku nggak perlu ikut seleksi lagi karena pada saat itu aku dapat emailnya itu secara pribadi gitu, bahwa aku akan ada di Piala Dunia 2018 lagi. Sedangkan kalau teman-teman yang lain tuh kayak dapat email secara formal gitu yang menyatakan bahwa mereka diterima untuk di Piala Dunia. Sedangkan kalau aku pada saat itu enggak. Jadi aku memang menjalani itu dengan sepenuh hati karena aku tahu ini adalah hal yang aku mau sejak aku anak-anak. Jadi aku datang sana dan meskipun gak dibayar ya, ini pertanyaan yang sering banget ditanya, dibayar gak sih jadi volunteer FIFA apalagi namanya, itu kan gak dibayar. Tidak ada monetary rewards. Tapi menurutku kalau itu hal yang kita suka banget ya, kalau itu emang passion kita, kepuasan kita bukan dari uang. Kepuasan kita dari menjalankan kegiatan itu. Paycheck gitu ya. Exactly. Nah itu kemudian ini menarik juga nih. Ketika kita menyukai sesuatu, kadang-kadang mungkin di posisinya Kamita sekarang ini aja, ini mungkin banyak orang yang pengen berada di situ, even kalau mereka harus bayar. Gitu. Betul. Ya, maksudnya mau gue mesti bayar berapa lah? Orang Indonesia nonton ke sana bayarnya mahal-mahal banget, tidak di tenda loh. Dan belum tentu nonton pertandingan gitu. Nah, ini Mita sendiri bisa di sana, bisa menyaksikan pertandingan yang ada di sana. Kemudian all access segala macam, kan kenikmatan apa bagi pecinta sepak bola, ini kan sebuah kenikmatan gitu ya. Saya waktu itu mau booking final Piala Dunia di Qatar ini, open tiketnya kalau nggak salah bulan Juli apa Agustus itu 60 juta dirupiahin kalau nggak salah. Kita lihat, ya Ji, 60 juta nih gimana nih gitu kan. ini tiket pertandingannya doang gitu. Belum macam-macam, belum penginapan, pesawat belum. Penginapan. Gitu. 18 juta per malam. Kita pending. Pas kita buka lagi 120 juta. Ini gila kali orang ya gitu kan. Kita nge-pending berapa hari udah berubah harga gitu. Kita kayaknya website calo deh gitu. Sampai pikir gitu kan. Tapi ini kan membuktikan untuk berada di sana aja itu seperti sebuah rezeki berapa ratus juta untuk satu pertandingan gitu ya. Ini sedangkan bisa the whole competition ada di sana gitu kan. Ini menarik banget. Nah, ketika di sana, ini menarik nih. Kan harus meninggalkan banyak pekerjaan tuh. Betul. Di Jakarta, sehari-hari aktiviti apa? Ngajar.
Ngajar? Iya. Ngajar sekolah? Ngajar di tempat kursus bahasa Inggris di Jakarta. Wah, Bang Loy ngajar bahasa Inggris. Pantesan nih kalian praktek juga gitu ya. Benar. Nah, berarti cuti dong? Cuti 5 minggu tidak berbayar. Iya, betul sekali. Emang kayak liburan. Tapi alhamdulillah ya. Maksudnya alhamdulillah kantor ngasih izin cuti tidak berbayar. Karena aku tahu dari pengalaman di 2018 ada beberapa orang yang bahkan kantornya bilang resign aja kalau 5 minggu mah gitu, resign aja kalau cuti 3 minggu gitu. Aku bersyukur kantorku ngasih izin meskipun itu unpaid leave, tapi setidaknya pulang ke Indonesia masih punya kerjaan. Waduh, jadi gini aja, ini untuk sebagai support buat Kak Mita ya karena meninggalkan pekerjaannya gitu ya, dan company juga support. Nama tepatnya apa? Tempat apanya? Tempat ngajarnya. Tempat ngajar ya? Ada di Jakarta Barat, namanya English First for Adults. Tuh ya, jadi yang kuliah sana ini karena jadi kayak semacam terpromot di sini, walaupun nggak ngajar tapi mengangkat martabat sekolahnya kan. Benar. Jadi buat yang mau meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya, daftarnya di English First for Adults. Nanti ketemu saya, diajarnya sama saya. Jadi viral di sini kan, ibaratnya waduh, kita ngeliat situ beritanya, orang Indonesia nih di Qatar, ayo kita ngobrol gitu kan. Nah, di sana saya mau tanya dulu nih, sebenarnya tugasnya apa sih volunteer di sana tuh? Itu pertanyaan yang menarik deh. Tadi Kari terus yang ngomong ini menarik nih, karena aku udah bilang ini pertanyaan menarik. Sekaligus mungkin mengklarifikasi beberapa statement sebelumnya ya, yang Kari bilang tentang nonton secara gratis atau apapun itu. Jadi sebagai volunteer FIFA di Piala Dunia itu work area-nya ada lebih dari 30. Jadi banyak banget. Satu catatan, tidak semuanya punya kesempatan untuk ada di dalam stadion ketika pertandingan berlangsung. Karena kita membantu banyak sekali area kerja. Ada yang mungkin area kerjanya di workforce center, itu tempat berkumpulnya semua volunteer di situ sebelum kita berangkat ke posisi masing-masing. Ada di bagian tiketing kayak aku, yang berhubungan sebenarnya sama tiket-tiket yang bermasalah. Meskipun ada kesempatan untuk bisa ada di dalam stadion, gitu. Tapi ada juga yang completely nggak di stadion, kayak mereka yang harus di airport misalnya, ngebantu fans-fans yang datang dengan informasi-informasi seputar Qatar atau seputar rute ke stadion-stadion. Nah, mereka tuh nggak ada kesempatan untuk ke stadion. Makanya kalau kita daftar jadi relawan FIFA, sesuka apapun kita sama sepak bola, motivasinya jangan buat nonton bola gratis. Karena kalau kita dapet kerjanya enggak di dalam stadion, takutnya kecewa, terus nggak melakukan pekerjaannya dengan sepenuh hati, kayak gitu. Ada kesempatan, tapi memang untuk ada di dalam stadion. Misalnya kayak aku, ada kesempatan untuk di dalam stadion untuk nyari kursi buat penonton, jadi ngasih tahu, kursinya sebelah sini, di row yang ini, nomor yang ini, gitu. Dan sesekali ada juga rewards yang memang buat nonton secara full sebagai fan. Selama ini aku udah 2 kali nih dapet kesempatan. Apa aja tuh? Pertama Maroko lawan Kroasia. Dan yang kedua baru saja terjadi. Apa? Tebak coba. Spanyol lawan Jerman. Bukan. Sukanya apa Kari tadi bilang? Portugal. Lawan Uruguay. Ya, Uruguay. Nah, itu aku dapat tuh tiketnya tuh buat nonton Portugal lawan Uruguay. Meskipun nggak full ya, cuma karena kan dapatnya itu setelah kita ngelaksanain shift itu di first half time gitu, 45 menit pertama shift kelar, atau tim leader datang gitu nyisipin tiket, nonton. Nah, itu ada tuh rewards kayak gitu tuh kita dapetin gitu, meskipun kita balik lagi ya nggak dibayar dengan uang, tapi ketika dapet rewards kayak gitu setelah kita ngelakuin kerjaan itu, apalagi pertandingannya juga pertandingan yang cukup big match kan, Portugal lawan Uruguay, dan kemungkinan adalah Piala Dunia terakhirnya Ronaldo juga, jadi ada di situ nonton meskipun itu bukan tim kesukaan gue ya, tapi boleh lah. Ronaldo kan MU kan, aku suka MU, tapi walaupun dia udah nggak di MU juga sekarang, udah nggak di MU lagi, udah nggak di MU juga ya, biasalah, seneng aja gitu. Tapi ya ada kesempatan untuk bisa nonton sepak bola secara gratis, nonton Piala Dunia secara gratis, tapi motivasinya jadi relawan FIFA
jangan itu, karena work area-nya tidak semua di dalam stadion. Oh gitu, tapi berada di situ aja udah menyenangkan sih sebenarnya. Oh luar biasa. Kayak aku aja misalnya tiketing itu kan biasanya posisinya kan di luar stadion gitu ya, dan kita berhubungannya tuh sama tiket-tiket yang bermasalah, dan udah pasti dengan penonton yang juga marah-marah gitu. Tapi vibes-nya itu ketika ngeliat fans datang dengan segala macam atributnya, itu malah bikin merinding sih, bikin merinding. Dan mereka juga ramah-ramah, kita volunteer tuh kan juga pasti mendukung mereka kan, kayak misalnya mereka lewat kita bilang enjoy the match gitu kan, terus mereka kayak thank you, terus kadang mereka juga senang dengan servis kita, ada foto bareng lah, terus kasih compliments gitu, yang hal-hal kayak gitu yang menurutku adalah bayaran dari pekerjaan gue itu. Ketika melihat mereka senang setelah dibantu sama kita relawan. Ya tapi emang mereka ya penonton Piala Dunia ya well educated pastilah, karena harganya mahal kali, itu orang kaya semua yang nonton itu kan. Bener-bener iya. Levelnya iya. Inilah anak-anak sultan atau artis-artis sultan. Iya benar. Maksudnya well manner lah semua pasti di situ. Nah, pernah nggak ketemu pemain yang nggak lagi bertanding? Bukan bertanding, maksudnya ketemu langsung tapi nggak dalam posisi bertanding. Pernah nggak? Pernah dong. Siapa tuh? Tapi nggak bisa ngapa-ngapain juga. Yang mau ngapain juga. Maksudnya kita nggak boleh nyamperin, ngajak salaman, minta foto tuh nggak boleh. Ketika kita lagi pakai seragam dan kita ketemu sama pemain sepak bola, kita lihat, kita harus profesional. Mau itu depan Messi kayak nggak bisa ngomong. Tapi aku belum pernah ketemu Messi. Yang pernah aku temuin waktu itu tahun 2018 itu satu tim pemain Brazil. Wah itu nakal banget sih, parah sebenarnya. Tapi karena itu pertandingan terakhir di stadionku, jadi aku nekat. Jadi aku punya geng sama anak-anak asal Cina pada saat itu, kita bertiga. Selesai pertandingan terakhir di stadion kita menyelinap nih ke tempat bis yang membawa para pemain, ya kan? Brazil. Wah, dari jaraknya paling 15 kaki lah, 15 langkah lah. Kita bertiga di situ kan. Kita udah kayak yang nggak apa-apa nih. Udahlah nekat, ini kan pertandingan terakhir juga. Kalau mereka mau mengusir kita ya udah selesai juga. Aduh, ngaco banget. Siapa aja sih? Siapa aja? Pak, ada Neymar. Semua. Satu-satu keluar. Terus kita teriak bareng-bareng, Brazil. Terus mereka dadahin tapi kayak mukanya sedih karena kan kalah. Iya. Di pertandingan terakhir itu. Itu kayak Dora gitu. Brasil gitu kan. Itu Brasil. Gitu terus tapi ya pernah juga sih nakal-nakal juga beberapa kali. Sebenarnya kan jadi gini, kita nggak punya akses juga ke semua lokasi sebenarnya gitu. Tergantung sektor tugas. Betul. Cuma ya biasa lah, kadang ada jiwa-jiwa petualang dikit gitu kan. Jadi 2018 itu juga pernah kita mampir ke ruang ganti pemain di Argentina, Jerman sama Brasil. Aduh, ngaco sih tapi itu. Ini karena itu event udah berlangsung ya, jadi aku bisa spill di sini nih. Siapa aja yang ketemu di situ? Nggak ketemu, cuma maksudnya kan ngelihat ruang gantinya tuh, wah gila itu kayak mereka tuh ada bathtub loh di situ. Ada bathtub ya. Ada bathtub, di Jakarta udah ada di JIS begitu juga, ada bathtubnya, ada. Serius? Ada satu, iya udah ada sekarang khusus pemain kan, khusus pemain ini juga ada bathtubnya. Itu jadi keren banget, ada bathtub gitu kan, terus kayak di hotel. Bathtubnya tuh kayak di hotel. Ada tempat pijit juga kan, ada pijitnya juga kan. Tempat pijit aku ngeliat, tapi kursinya tuh emang keren banget gitu, terus kita yang duduk gitu, yang ngerasain. Wah, itu keren banget sih. Tapi ya balik lagi itu sebenarnya nggak boleh. Cuma waktu itu kita kayak nyari waktu, bener-bener kita stay agak lama dari setelah shift kita selesai, dari setelah pertandingan selesai. Udah deh tuh aku sama gengku yang anak-anak Cina itu, kita bertiga ya sok cool aja masuk gitu segala macam, terus nemuin wah ini ruang ganti itu. Udah. Itu waktu di Rusia berarti ya? Waktu di Rusia. Oh di Qatar nggak bisa coy. Kayaknya nggak bisa, di Qatar sama sekali nggak bisa. Nggak bisanya gara-gara peraturan apa emang tulisannya lu nggak paham gitu kan? Nggak, sebenarnya kalau ngomongin peraturan memang baik di Rusia, di Qatar, itu code of conduct kita volunteer itu memang nggak boleh masuk ke area yang bukan punya kita gitu. Itu aku 2018 bandel aja karena teman-temanku ini anak dua juga ada
Badung-badung juga pada nekat-nekat juga. Sama terakhir ya. 2022 belum pernah aku ngelakuin gitu. Belum dapat temen yang sama-sama berani nekat. Ya, Oh, jadi memang, temennya selalu beda ya? oh iya dong, pasti beda-beda tiap hari. Tiap hari kita pergi shift aja belum tentu kita bareng sama dia lagi gitu. Kalau di Qatar security-nya banyak banget. Oh, gitu. Jadi itu juga yang bikin aku mikir 2 kali, dan mereka benar-benar ngelakuin pekerjaan secara saklek. Itu dia hebatnya tuh. Nah, security di Qatar. dari volunteer di sana orang Indonesia sendirian atau ada yang lain? Ada kayaknya 12-13 orang tuh ada. Jadi pengalamanku di 2018 kan aku tulis di blog. Terus banyak yang nemuin ternyata. Dari sejak itu tuh banyak yang suka nanya juga lewat Instagram, lewat email, dan mendekati Piala Dunia 2022 udah mulai banyak juga nih yang laporan. Aku dapat tawaran posisi, aku dapat tawaran interview segala macam gitu. Dan akhirnya pas sudah di sini, ya kalau aku hitung-hitung mungkin 12-13 orang ada. Udah pernah ketemu tapi? Ada ketemu beberapa. Oh. Kayaknya aku udah ketemu sama 1, 2, ada 5 orang. 6 orang, aku udah ketemu 6 orang sejauh ini. Nah, berarti Jadi, siapa tahu mudah-mudahan untuk kondak sebagai volunteer bisa jadi tim ahli nih berarti Mita nih. Ya kan untuk mudah-mudahan ya. Siapa Nah. tahu sekarang jadi relawan, nanti ternyata berikutnya benar-benar masuk ke bagian dari FIFA-nya. Oh my god. Dia hayalin dulu aja, siapa tahu. FIFA-nya yang sepak bola atau yang kosmetik? Waduh, ketahuan banget nih generasinya nih. Angkatan. Nah, sekarang katanya kan saya lihat itu ada foto bareng Ganin sama David Beckham, itu beneran nggak sih? Bener ya ampun. Kok bisa sih? Masa sih kan sama sampai hari ini juga aku masih nggak percaya. Itu gimana ceritanya? Kalau kenal Ganin Gimana sama ceritanya? kita pengen ngobrol sama Ganin tuh. Humble banget itu anak. Anak-anak Tapi aku nggak ngobrol secara pribadi juga sih, tapi kita bisa ngerasain lah aura seseorang pada saat ada deket dia. Jadi gimana kok bisa sampai punya momen itu, gimana ceritanya? Iya, itu emang Tuhan tuh kalau kerja tuh dicarain misterius ya enggak? Kalau Tuhan nggak pakai kerja lagi, langsung jadi gitu. Enggak tahu. Dulu tuh kalau zaman remaja cuma bisa ngayal doang di buku harian, ya Allah saya mau ketemu David Beckham gitu kan, mau ketemu ini, ketemu itu, mau jadi pacarnya Westlife itu. Doang remaja cuma bisa ngayalnya kayak gitu doang kan. Nah, jadi kebetulan hari itu ada email masuk dari volunteer programnya FIFA, undangan untuk mendaftar special event, tapi mereka nggak sebut special eventnya apa. Cuma karena aku pada tanggal itu memang belum ada kerjaan di stadion, jadi aku pikir daftar nih, dapat slot ya kan, karena nggak semuanya bisa datang. Katanya kan nggak bisa untuk 20.000 volunteer di situ gitu ya. Jadi kayaknya cuma buat beberapa orang, karena ternyata beberapa temanku nyoba daftar tuh nggak bisa, nggak habis loh. Ya udah, datang hari itu gitu kan. Itu juga dari awal-awal udah mulai kayak, ini acara apaan sih, kok kayaknya kita tuh harus ngantri dulu di luar, nggak boleh masuk sebelum waktunya gitu kan. Padahal itu sebenarnya volunteer center tempat kita nongkrong di situ, relawan kalau lagi nggak ada kerjaan mau datang situ nongkrong gitu kan, tempat kita nongkrong. Tapi hari itu memang beda rasanya. Akhirnya boleh masuk, kita tempat yang biasa kita nongkrong bareng di situ udah agak berubah settingannya. Jadi kayak talk show gitu. Ada kursi-kursi, ada meja gitu kan. Terus kita duduknya juga diatur sedikit, aku lupa paling depan. Apa nih gitu kan, ada apa nih? Tiba-tiba MC bilang, ayo dong tepuk tangan nih, ada yang mau datang, siapa? David Beckham gitu kan. Aku langsung ya, gimana siapa? David Beckham gitu kan. Kayak tepuk tangan tapi kayak beneran kan sih gitu, kayak udah wah, tiba-tiba bener dong, udah masuk dia sama si Ganin. Yang David Beckham beneran. Dan dia terus melongo lah, kayak ini beneran gitu. Terus biasalah aneh gitu, nangis, bukan nangis tapi kayak langsung air mata tuh menggenang. Ya man, this is your childhood heroes, football player gitu loh kayak. Dan kayaknya dia nggak menua tuh kayaknya tuh orang. Kalau Ronaldo kan agak gendut ya dia sekarang ya. Gendut, Bukan Cristiano Ronaldo Brazil Ronaldo ya. yang itu kan, Ronaldo yang rambutnya itu dulu kan. Iya. Apa namanya? Ronaldo 5. Ronaldo ya, dia doi.
Nah, kalau di zaman David Beckham kan Beckham. masih model juga jatuhnya kan, karena kan Iya. sponsor Mungkin jadi lifestyle-nya juga beda lah ya, jaga makan segala benar. macam. Dan itu Dia tuh siapa aja? terus ada 3 volunteer lokal yang terpilih. Jadi pada saat itu bahasannya tuh gila, gue sampai lupa bahasannya apa karena fokusnya cuma ke David Beckham. Jadi pada saat itu kayak bahasanya tentang, jadi kan Beckham ini ambasador untuk volunteer kan. Jadi pada saat itu ya bahasanya seputar gimana rasanya jadi volunteer gitu. Terus karena dia kapten, dia juga sempat ditanya kayak gimana sih caranya untuk jadi pemimpin yang baik seperti itu. Tanya gitu dia. Tapi jangan tanya jawabannya dia apa ya, aku baik banget. Cuma fokus ke dia doang. Fokus ke dia, saya bentar-bentar menghapus air mata yang turun. Kayak bikin selfie nggak? Nggak boleh. Jadi makanya balik lagi tuh kalau acara bisa tuh strict banget. Orang sama acara aja kita dibilang jangan buka handphone. Nggak boleh video, nggak boleh ada foto juga. Tapi kita dapat foto dari official berarti dapatnya? Ya, itu kita grup foto akhirnya. Grup foto dan udah aku cari posisi langsung, pinter banget loh belakang dia. Wah, jadi teman-teman pas nih. Banget belakang dia ya. Pas banget belakang dia, pas gitu dia jongkok pula gitu kan. Jadi kayak tergoda mau mengendus karena dia wangi. Wangi, waduh. Harum parfum mahal sih itu kayaknya. Waduh. Iya. Waduh. Udah gitu kan dia begitu acara selesai langsung digiring kayak untuk meninggalkan lokasi, sedangkan banyak volunteer yang mau pasti salaman sama dia segala macam kan, cuma nggak dapet kesempatan. Tapi ya udah, aku mencuri momenku di situ karena aku fotonya pas banget di belakang dia, langsung aku bilang, "Hai David, asik." Salaman. Salaman dong. Salaman, akhirnya dapet tuh salaman dan udah langsung minta tanda tangan dong gitu kan, sama dia tanda tangan. Terus gue bilang jangan lupa nama saya, dia tulis deh tuh Mita, dia tulis gitu. Jadi yang satu-satunya yang dapet tanda tangan dia di event itu. Modal nekat. Emang kadang kita mesti nyuri momen ya, nyuri momen gitu kan. Hai teman-teman ya, suka banget apa idolanya tuh. Contohnya nih Mita nih, apa namanya, dengan kemampuan afirmasi ya, ibaratnya sesuatu yang kita yakini insya Allah akan kejadian beneran. Akhirnya bisa ketemu David Beckham asli. Jadi bukan David Beckham, bukan David Bacem, bukan David Backpack, bukan David Backbone, bukan. Pokoknya David Beckham yang asli ya. Waduh, ini fotonya bisa dilihat teman-teman, gambarnya tadi udah kita lihat ya. Nah, sekarang nih, ngomongin mengenai Piala Dunia nih. Bentar. Sebelum sampai situ, apa preference lain yang lu temui di sana? Selain tadi ketemu beberapa pemain ya kan, kemudian kadang-kadang dikasih waktu nonton pertandingan gitu. Bisa ngerasain vibes event internasional yang begitu besar juga gitu. Kenal banyak orang dari negara luar, kan jadi banyak temen ya. Terus bener banget. Dapat kesempatan ketemu dengan tokoh besar ibaratnya gitu. Ada lagi nggak? Sebagai volunteer kita juga dapat fasilitas-fasilitas yang memudahkan kita di sini ya. Kayak tadi aku bilang, kita kan di sini nggak dibayar dan pesawat dari negara masing-masing ke Qatar itu juga kita tanggung sendiri, gitu kan? Oh gitu. Betul. Berapa ke Qatar sih? Kemarin aku kena PP hampir 23 juta naik Qatar Airways. 23 juta. Tapi itu karena Piala Dunia, karena kata temenku yang suka jalan-jalan ke luar negeri, kalau ke Qatar tuh biasanya paling 13 juta PP kalau bukan Piala Dunia. Aku sendiri soalnya bukan orang yang traveling jauh-jauh ke luar negeri, kayak jauh-jauh lah, paling deket paling Singapura, Malaysia gitu doang. Jadi kan kurang tahu harga juga ya. Tapi kata temanku, wah Qatar biasanya sih cuma 13 nih PP. Ya, ini mungkin karena Piala Dunia seharga itu. Sebenarnya ada juga yang lebih murah, tapi transit di Filipina 21 jam kayak aduh. Gitu. Jangan kalau direct kan 8 jam. Iya, maksudnya nanti juga capek juga, pas kita transit juga pasti keluar uang juga kan sama itu. Jadi gue nyarinya yang direct pada saat itu. Jadi tiket bayar sendiri, tapi akomodasi di sana fasilitasnya disiapin dong. Gitu. Ya, untuk volunteer internasional kita dapat tempat tinggal gratis, yang juga dapat fasilitas-fasilitas kayak buat baju, ada laundry room juga, terus sarapan setiap hari kita dikasih,
Buat minum juga kita ada tempat refill air minum, jadi kita nggak harus beli air minum. Lagi Qatar panas banget ya gitu kan. Dan di sini seperti yang aku bilang, makanan dan minuman tuh bisa 2-3 kali lebih mahal dari di Indonesia gitu. Jadi dengan fasilitas-fasilitas yang dikasih itu memudahkan banget volunteer internasional yang datang dari negara-negara yang mungkin bukan negara yang kaya raya gitu ya. Aku di sini sungguh shock dengan harga-harga yang ada. Makanya kerja di sini ngambil shift tiap hari biar dapat makan gratis. Soalnya di sana makannya free flow ya, bebas ya makan ya. Kalau makan berat itu kita dapat cuma pada saat kita ada shift aja. Gitu. Tapi snack makan banyak. Berat tuh ya. Kalau sarapan tiap hari. Kalau makan beratnya itu tergantung. Kalau kita hari itu lagi kerja di stadion ya iya dapat makan. Tapi kalau hari itu kita nggak ada kerjaan, kayak di kamar doang ya kita lapar ya sendiri. Nah, yang menarik juga nih kan ada gerakan yang cukup viral ya di sana tuh. Supporter Jepang yang ikut bersihin stadion gitu. Tapi pernah ngeliat langsung kejadian itu apa cuma lihat di sosmed aja? Kalau itu kebetulan stadionku belum pernah ada pertandingan Jepang, tapi satu waktu aku pernah waktu aku di Qatar dalam perjalanan pulang itu sempat ketemu sama supporter asal Jepang, 2 orang, bapak sama anak di kereta gitu. Ngobrol-ngobrol nih kita, tapi sempat membahas tentang itu sih ke mereka tentang kayak Jepang tuh menarik banget ya, mereka setiap kali selesai pertandingan tuh kayak ngebersihin stadionnya gitu aku bilang kan. Dan terus mereka cerita bahwa kalau kayak gitu dia bilang this is very common, mereka bilang gitu. Jadi ini sebenarnya buat mereka itu bukan sesuatu yang bukan satu hal yang harus dipuji sebenarnya. Biasa karena aja gitu ya begitu. Hal itu biasa banget di Jepang ternyata. Dia bilang kalau soal bersih-bersih, kita itu dari kecil, dari kita SD itu kita udah belajar untuk bersih-bersih. Jadi kayak kita kan ada ya zaman SD tuh jadwal piket gitu kan. Nah kalau di Jepang mungkin model piketnya udah different level gitu kali ya. Jadi buat mereka membersihkan itu bukan hal yang luar biasa. Jadi mungkin itu udah jadi kayak parts of the culture, bagian dari kebudayaan mereka sendiri. Tapi jangan mau kalah dong. Misalnya pas lagi harusnya kita jangan mau kalah. Misalnya gini, oke, situ kalau misalnya apa-apa semua dibersihin sampai bersih banget. Indonesia juga. Kenapa? Kita kalau makan itu piring sampai bersih gitu, bilangnya gitu. Sampai nggak ada lagi. Tulang habis semua udah. Mau apa nggak ada yang sisa gitu. Nah, itu udah jadi culture kita gitu kan. Nah, ngomongin sekarang mengenai keunikan dari Piala Dunia Qatar, ya kan? Pasti juga kan Mita udah mengamati berbagai Piala Dunia dong pasti sebelumnya karena menyukai event Piala Dunia ini kan. Dan justru banyak isu-isu miring nih mengenai World Cup Qatar ini kan. Tapi justru itu pula yang kemudian mengangkat jadi orang jadi ngomongin gitu, jadi went viral. Nah, kalau menurut Mita sendiri bagaimana sih gitu di sana? Oke, jadi kalau misalnya salah satu berita yang aku pernah baca di Indonesia itu kan katanya Qatar membayar orang untuk jadi penonton bayaran. Namanya di penyelenggaraan di Qatar katanya ya yang paling ramai itu kan mengenai One Love ya, mengenai Rainbow Society lah itu ibaratnya yang kemudian itu isu besarnya bahkan di tubuh FIFA juga waktu itu kan yang diserang waktu sempat gitu kan, dan bahkan juga sampai kalau nggak salah penyelenggara juga diserang juga gitu. Nah itu kalau di sana di dalam dunia Amita yang sebagai di lokasi itu gimana, isu itu kedengeran apa biasa aja atau emang nggak jadi masalah? Justru menurutku malah mungkin